Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naandriani dengan nomor stambuk B401-20060. Saya dari kelas A, program studi ilmu pemerintahan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam, biasa disingkat dengan SDA, adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi: yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang disebut dengan hayati, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau yang disebut dengan non-hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan, misalnya air, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang diperbaharui dengan adanya contoh di atas, walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus terus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan adanya berbagai bahan tambang tersebut pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu yang disebut daya dukung lingkungan. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua, mengembangkan metode penambangan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Dan yang ketiga, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di Indonesia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, dan hal ini berdasarkan Protokol Nagoya akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Demikianlah
penjelasan materi mengenai sumber daya alam. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.